Yang pertama, Pak. Yang A. Langsung, silakan. Protonnya 20. Jumlah proton 20. Jumlah elektron 20 dikurang 2 sama dengan 18. Betul. Jumlah neutron 40 dikurang 20 sama dengan 20. Oke, sip. Betul. Untuk Bim Bim betul. Ini gampang. Sekarang Cindy. Yang ada aja nih buat katanya ya. Protonnya 35. Proton 35. 35 tambah 1 sama dengan 36 elektron. Oh, itu elektronnya. Elektron 36. Betul. Neutronnya 80. Neutronnya 80. Ya, Yang lain ada pendapat? Neutronnya 80. 80 dikurangi 35 sama dengan 45. 5, Pak. Jadi jumlah neutronnya 80 apa 45? 45. Nah, itu Sin bisa ya. Jadi untuk mencari jumlah neutron, kurangi aja nomor massa yang 80 ini dikurangi nomor atom. Maka hasilnya itu adalah jumlah neutronnya. Jadi 80 dikurangi 35 sama dengan 45. Nah, itulah jumlah neutronnya ya. Iya, Pak. Cindy bisa dipahami Cindy? bisa Pak. Oke, Shirley yang ketiga. Mainkan. Protonnya 79. Proton 79. Elektron 79. Elektron 79. Oke. Neutron 197 dikurang 79 sama dengan 118. 118. Oke, bisa ya? Dianggap sudah bisa nih. Kalau ada notasi unsur seperti tadi, kata Niels Bohr, kita bisa tentukan jumlah proton dan elektron. Kemudian kalau dia bermuatan listrik atau dia punya muatan, maka itu artinya telah terjadi perubahan jumlah elektron. Kalau positif artinya dia melepas muatannya, kalau negatif dia menangkap. Mantap. Oke, sehingga cukup bisa dipahami nih sampai di sini. Insya Allah. Bisa ya. Masih ada waktu kita sampai jam 10 ya. Masih siap? Lanjutkan. Siap. Apa? Siaplah kalau begitu. Setelah Niels Bohr, ini masih lanjutan tentang teori atom. Setelah Niels Bohr, muncul sampai saat ini masih dipakai, yaitu teori atom mekanika kuantum. Nah, ini yang sekarang masih dipakai. Teori atom mekanika kuantum. Di sini penjelasannya lebih mendetail daripada Niels Bohr. Kalau kata Niels Bohr, atom itu punya inti, dikelilingi elektron pada kulit-kulit tertentu, gitu ya. Cukup sampai di sana. Nah, sementara dalam teori mekanika kuantum, ternyata di dalam kulit juga ada yang namanya subkulit. Dan di dalam subkulit ada yang namanya orbital. Jadi sekarang lebih rinci lagi dalam teori ini. Jadi ternyata di dalam kulit ada yang namanya subkulit, ada juga di dalam subkulit namanya orbital. Itu tambahannya ya. Jadi penjelasan atom sama, intinya nanti atom itu partikel
yang mempunyai inti atom, kemudian dikelilingi elektron pada, jangan pada tuh ya, dikelilingi elektron yang berada pada orbital-orbital. Jadi kalau dijelaskan nanti kulit itu di dalamnya ada yang namanya subkulit. Nah ini ya. Subkulit. Dan di dalam subkulit ada yang namanya orbital. Nah, kulit itu apa? Tadi ada K, L, M, N, O, dan seterusnya. Nah, kalau subkulit itu nanti ada S kecil, S, P, D, F, dan seterusnya. Nah, orbital itu ruangan. Untuk S itu ruangannya 1. Kita tuliskan sebagai kotak. Dan ternyata dalam satu ruangan ini maksimum bisa masuk 2 elektron. Maksimum 2 elektron. Dalam satu orbital ya. Dalam satu orbital maksimum masuk 2 elektron. P itu kalau ditanya orbitalnya berapa banyak, itu 3. Ditulisnya begini, 1, 2, 3. Nah ini, kamarnya 3. Kamar, ruangan, orbital itu ya. D, itu subkulit D punya 5. 1, 2, 3, 4, 5. E, SPD, kenapa E ya? SPDF. Nah, kalau F berapa kotaknya? Kotaknya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Maka untuk jumlah elektron maksimum pada subkulit P berapa? Jumlah elektron maksimum pada subkulit P yang ini nih. Berapa maksimum? 3, Pak. Jumlah elektron maksimum. Itu makan kalau ditanya jumlah kamar. Jumlah orbitalnya ada 3 kalau P. Tapi berapa bisa masuk maksimum jumlah elektron pada subkulit P? Kan tadi satu kamar bisa diisi oleh 6. Oh, 6, Pak. Ah, 6. itu maksudnya. Ini maksimum bisa 6. Kalau D? 10. 10. Nah itu 10 elektron. Kalau F? 14. 14. 14. elektron. Nah itu maksudnya. Karena setiap kamar maksimum 2 elektron bisa masuk. Nah ini penjelasannya. Nah, muncullah dari teori atomekanika kuantum ini yang namanya konfigurasi elektron. Ini yang akan kita pelajari lebih mendalam. Apa itu konfigurasi elektron? Adalah susunan elektron dalam atom. Susunan elektron dalam atom. Gimana caranya, prosesnya gitu ya. Kita harus pahami dulu diagram pohon namanya. K, L, M, N, O, P. Nah ini harus dipahami nih. Kulit K itu ada satu S. Di kulit K hanya punya satu subkulit S doang ya. Nah ini angka 1 ini menyatakan dia kulit pertama ya. 1 S ditulisnya. Kulit L ada 2 subkulit yaitu 2S dan 2P. Di kulit ketiga ada 3S, 3P, 3D. Kulit keempat ada 4S, 4D, maaf. 4S, 4P, apa lagi? 4D,
4F. Kulit kelima ada 5S, 5P, 5D, 5F. F. Kemudian ini 6S, 6P, dan seterusnya. Terus ini 7S, dan seterusnya. Nah, ini apa sih? Ini yang dimaksud dengan konfigurasi elektron berdasarkan, kalau yang ini berdasarkan subkulit ya. Tapi sebelumnya seharusnya Bapak ajarkan dulu sebelum ke sana, yaitu di sini sebetulnya. Jadi ada juga si Niels Bohr ini menyatakan untuk menentukan konfigurasi elektron sebelum ke sini ya, sebelum ke sini Bapak kasih tahu dulu konfigurasi elektron Niels Bohr. Pelajaran habis Bapak apa? Pelajaran habis Bapak ini kelas 10. Prakarya, BTIK, Pak. Prakarya ya. Masih ada waktu nggak? Waduh, sedikit lagi. Perhatikan dulu berdasarkan kulit kata Niels Bohr ya ini. Sebelum ke yang tadi. Jadi kalau kita punya oksigen nomor atomnya 8, itu artinya jumlah elektronnya berapa? 8. Nah, untuk menentukan konfigurasi susunan elektron dalam kulit, ini jawabannya adalah 2,6. Ditulisnya begitu. Apa maksudnya? Di kulit pertama, kata Niels Bohr kemarin berapa jumlah maksimumnya? Jumlah elektron maksimum? Masih ingat? Yang kemarin itu loh. 2L 8, M 18, N 32. 32. Nah, tapi ada penjelasan lain. Dalam konfigurasi elektron, jumlah elektron maksimum pada kulit terakhir, jumlah maksimumnya adalah 8 maksimum. Boleh lebih sedikit. Itu maksimumnya ya, itu maksimumnya. Jadi kalau misalkan jumlah elektronnya ada 8, coba sebar gitu loh. Ada di kulit mana saja berada si elektron ini gitu maksudnya. Jadi kalau ada 8 berarti jumlah elektronnya kan ada 8. Ada di mana saja posisinya? Ternyata 2,6. Artinya koma ini beda kulit. Kalau ini kulit pertama, ada 2, ini kulit L maksimum 8, tapi sisanya kan cuma 6. Jadi inilah konfigurasinya gitu loh. 2,6. Itu maksudnya. Bisa dipahami atau masih bingung? masih bingung Pak. Masih Oke. bingung, Pak. Sip, tambahin lagi. Kalsium. Kalsium itu nomor atomnya 20. Artinya jumlah elektronnya berapa? Jumlah elektronnya berapa? 20. 20. Jumlah elektronnya 20. Maka si elektron yang 20 itu berada di kulit mana saja? Di kulit pertama maksimumnya kan 2. Ya sudah, kita tulis saja konfigurasinya 2, nah, koma di sini itu artinya di kulit pertama. Jadi kita harus memasukkannya dari kulit yang paling dalam dulu elektron itu ya, ditulisnya. Di kulit paling dalam itu kulit K dan maksimum 2. Sisanya berapa? 18. 18. Di kulit kedua maksimum berapa ini? 8. Nah, 8. karena maksimumnya 8, kita ada sisa 18, ya sudah 8 kita maksimumkan juga di kulit kedua. Jadi dimaksimumkan saja kalau banyak sisa. Koma lagi. Sekarang kita masukkan di kulit ketiga, sisanya berapa? 10. 10. Boleh kita tulis 10 begini? Karena maksimumnya kan 18 gitu. Bisa nggak? Iya Pak. Nah, berdasarkan aturan, ada aturannya. Di kulit, jadi kan ini jadi kulit terakhir kalau begitu ya. Di kulit KLM, di kulit M yang terakhir. Sementara apa maksimum pada kulit terakhir harus 8. 8. Jadi ini harus dipecah. Jadi berapa?
2. Harus dipecah menjadi 2. Yang betul nih ya. 2, 8, kan 10 nih. Kembalikan ke angka ini. Karena 10, kembalikan ke angka 8 yang terdekat dari 10. Jadi 2, 8, 8, baru sisanya 2. 2. Nah, ini yang betul. Jadi elektron itu di dalam atom kalsium berada pada 4 kulit. Di kulit pertama yaitu kulit K, itu ada 2. Kulit L ada 8. M ada 8. N ada 2. Gitu ya. Mau lagi? Lagi ya. BR35, coba masukkan. 2. Buat konfigurasi. Kalau 35 kan berarti banyak nih, jumlah elektronnya ada 35 buah. Berapa jumlah elektron maksimum di kulit pertama? 2. Oke, 2, 2. Pak. Koma di kulit kedua. 8. Maksimum bisa karena masih banyak, betul. Ketiga, 18. 18. Nah, ini baru sampai berapa ini? 28 ya? Masih ada sisa berarti 7. Bisa ditulis 7 di sini? Tidak. Tidak, Pak. Pecahkan. Terakhir 7. Bisa karena maksimumnya di kulit terakhir adalah 8. Oh. Jadi inilah konfigurasi elektron untuk unsur Br, untuk atom Br. 2, 8, 18, 7. Begitu doang? Belum puas. Oke, tambahin lagi. Cl17. Sok, mainkan. 2. 2, 2, 8. 8. 8, bagus. Sisanya berapa? 9, 7. Pak. 7. Bisa ditulis 7 di sini? Bisa. Bisa. Bisa, betul. Jadi untuk yang 17 nomor atomnya Cl, konfigurasinya adalah 287. Gampang kan? Gampang, Pak. Nah, itu namanya konfigurasi elektron pakai berdasarkan kulit. Nah, sekarang yang dipakai itu bukan berdasarkan subkulit, tapi berdasarkan apa namanya? Subkulit namanya, berdasarkan subkulit. Seperti apa? Jadi lebih mendalam, lebih apa ya? Lebih genre atau lebih spesifik. Bagaimana cara mengisinya? Di kulit pertama K, isi dulu S. S maksimum berapa elektron masuk? Tadi kotaknya kan S1 ya. Maka maksimumnya berapa? 2. 2. 2, betul. Ternyata cara mengisinya, kalau tadi kata Niels Bohr harus dari kulit yang paling dalam dulu, K, L, M, dan seterusnya. Ini juga sama, kulit K dulu yang paling dalam, tapi lebih kepada subkulit yang dilihat S, masukin 2. Nanti urutannya nih, ini lihat ya, perhatikan baik-baik. Urutannya dari sini, kemudian kedua S, lanjut ke sini, lanjut ke sini, ketiga S, balik lagi, lanjut ke 3P, isi ke sini, lanjut ke sini, lanjut ke sini, lanjut ke 5S, lanjutkan lagi, terus ke sini 4F, lanjutkan lagi, lanjutkan. Bisa ya? Bapak kasih nomor deh. Ini yang pertama isi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. DST maksudnya dan seterusnya. Kita ambil contoh nih. Tadi kita punya konfigurasi berdasarkan kulit. Kata Niels Bohr 287. Kita buktikan ini tidak menyimpang, tapi justru lebih genre. Perhatikan ya caranya nih. 17. Ada 17 elektron. Masukkan dulu di 1S. Tadi maksimum 2 kan? Tulisnya begini. 1S, 2. Jadi kayak pangkat. Gak usah pakai koma. 1S2, lanjutkan. 2S,
2. Nah, itu baru 4 elektron, 2 di sini, 2 di sini. Terus lanjut lagi 2P. P maksimum berapa? P itu kamarnya ada 3. 6. 6. Berarti kita tulis di sini 2P 6. 1s2, 2s2, 2p6. Ini jumlah total elektron sudah 10. 2, 2, 6. Sisa 7. Kemana habis 2p? D. Habis 2p 3S. 3s. Berapa bisa diisi? 2. Jadi S-nya cuma 2 ya. Kan kotaknya 1. Kembali ke yang ini nih. S kotaknya 1, P3, D, 5, F kotaknya 7 gitu ya. Kembali ke sini. Ini udah berapa? 12. Maka sisa 5. Habis dari 3S kemana? Habis 3S. 3P. Berapa diisi nilainya? 6. Pangkatnya berapa pangkatnya? Kalau di sini ditulis 6, jumlah total elektron berapa? Kalau ditulis 6 di sini. Coba hitung. 2, 2, 6, 2, 6. 18. Kelebihan kan dia punya 17. Jangan 6 ditulis, tapi 5 ya, boleh kurang. Jadi tidak perlu maksimum kalau cuma sisa 5, nggak perlu 6 ditulis ya. Ada pertanyaan? Ngerti nggak? Masih ngeraba-raba nih. Halo? Halo Pak. Shirley gimana? Paham? Belum paham, Pak. Yang pangkat 5 dari mana? Oh. Dari jumlah elektron sisa. Kan sampai sini berapa sampai sini? Yang dipakai. Sampai 3s2. 12. 12. Nah, sisanya berapa dari 17? Kan jumlah elektronnya 17. Berapa? 5. 5. Ini. Jangan ditulis 6 karena sisanya 5 ya kita tulis 5 gitu loh. Oh, ditulisnya yang sisanya. Sisanya, pokoknya kita masukin semua elektronnya sesuai dengan aturan ini gitu loh. Dengan aturan yang ada. Nah, ini aturan ini namanya prinsip Aufbau. Prinsip membangun istilahnya, Aufbau. Diisi dari tingkat energi terendah dari kulit paling dalam. Terus gitu ya. Nah, seperti ini caranya. Bisa dimengerti kenapa ditulis 5? Karena sisanya adalah 5. Apakah bertentangan dengan si Niels Bohr? Perhatikan baik-baik. Ini di kulit K2 ya. Nih, supaya bisa perbandingan. Ini L, 8, ini M. Coba lihat. Ini di kulit K itu dari sini kan dilihat nih 1 ini kulit K ini. Berapa elektronnya di sini? Kelihatan? Nah, ini. 2. Di kulit kedua L ini angka depan ini 2, menyatakan dia kulit kedua. Sama ini nih. 2 juga. Berapa jumlahin tuh? 2 tambah 6. 6. 8. 8. Sama aja 28. Nah, ini kulit ketiga itu M, ini angka 3, ini angka 3 itu berada di kulit yang sama ketiga. 2 tambah 5 7. sama aja 287. Jadi nggak ada bedanya dengan konfigurasi yang kata Niels Bohr dengan teori mekanika kuantum yang sekarang dipakai. Cuma ini lebih rinci gitu loh. Itu maksudnya bedanya ya. Lagi tadi ada apa? Na ya, ada Na 11. 2, 8, berapa? 1. Ini konfigurasinya. 2, 8, 1. Bagaimana konfigurasi yang pakai subkulit? Ya, sebar juga dari sini. Ini hafalin nanti ya. 1S, 2, terus ke 2S, 2, 4 tuh. Lanjut ke 2S2 kemana? 2P, 2P 1. berapa? Bisa maksimum di sini 1, 6.
Bisa 6 maksimum, P? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ini udah berapa nih? 10. 10. Sisa berapa? 1. 1. Maka habis 2P kemana? 3S 1. Ya. Habis 2P 3S 1. Sama aja nanti ini kulit K 2, ini kulit L 8, ini kulit M 1. Gitu sama aja. Coba bareng-bareng yuk. 35 BR. Berarti ada 1S2. Terus 2S2. 2. Terus 2 2P6. P6. Lanjutkan. 3 3. 2 3S2. Lanjutkan. 3 P6. 3P6. Udah berapa ya? Udah 18. Masih banyak. Lanjutkan. 4S. 4S2. 4S2. Ada lagi? 4P. Ini baru berapa ini? Baru 20 ya? 4P2, Pak. 6. Habis 4S kemana? Habis 3D. 4. Oh, Iya. 3D. 3D. D itu kotaknya ada 10. 10. Kotaknya ada 5. Maksimum bisa 10. Masih bisa masuk ya? Masih. Masih. Itu 3D 10. Habis 3D kemana? 5X. 5S. Habis 3D. Habis 3D. 4P. Oh iya, Pak. Maksimum 6 karena ada sisa 5, tulis aja 4P 5. Kalau BR kan 35 tadi gimana BR 35? Masih ingat? 2, 8, 18. Terus 2. 7 ya? 2, 8, 18, 7 betul? Oh iya, 7. Kita cek nanti ini K, L, M, N. Kita buktikan bahwa dia juga sama. K ini 2. Ini L 8. 8. Aduh, nggak kelihatan. Nah, yang ketiga nih. 1. Ini berapa? 8 tambah yang ini. 18 kan sama. 18. 8 tambah 10 yang ini itu 18. Cuma urutannya ini nggak boleh salah ya. Ini emang udah begitu aturannya. Nah, ini gabungnya si 4S sama yang 4P 7. Sama juga kan tuh, 7. Nah, paling sampai di sini pembahasan kita tentang perkembangan teori atom plus konfigurasi elektron dalam atom. Ya, nanti akan kita perdalam di pertemuan berikutnya untuk masalah ini. Kalau sekarang mungkin masih agak puyeng-puyeng, silakan dipelajari sampai paham. Kalaupun belum begitu paham, boleh ditanyakan di pertemuan berikutnya. Kita bahas ulang kalau misalkan masih perlu penjelasan. Oke? Bisa dimengerti ya? Tahu, Pak. Oke. Paling untuk sementara dicukupkan dari Bapak. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, Bapak akhiri. Dan kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan Bapak tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berhenti merekam.